Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi dalam pertemuan kali ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab najis. Mungkin dari kalian sebelum masuk ke materi, apa dari kalian ada yang tidak masuk saat ini kelas 8? Ada, Pak. Kemana? Siapa yang tidak masuk? Randy. Kemana Randy? Sakit, Pak. Oh ya, semoga yang sakit semoga cepat diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tentang bab najis. Ketika ada bahasa najis ataupun ada kata-kata najis, apa yang muncul di benak kalian terkait yang kalian ketahui tentang najis? Coba Pendi. Najis adalah suatu kotoran. Bagus. Ada lagi? Coba Mufti. Siapa? Holil. Najis adalah kotoran yang membatalkan sholat. Nah, bagus juga semuanya. Pertama, kata Pendi, najis adalah kotoran. Kotoran. Terus kata Holil, najis adalah kotoran yang membatalkan Sholat. Membatalkan sholat. Najis adalah, nah dari penjelasan ini saya luruskan sedikit. Yang dimaksud najis itu, yang dimaksud pengertian najis adalah suatu kotoran yang dapat membatalkan terhadap kita ibadah. Jadi kita mau sholat ketika badan kita najis ataupun tempat kita najis, maka ibadahnya itu, sholatnya itu tidak diterima atau tidak sah. Karena badan kita ada sesuatu kotoran ataupun najis. Selanjutnya saya akan bentuk kelompok, yang mana dari per kelompok itu nanti akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Untuk kelompok pertama ini silakan mencari pengertian ataupun cara menyucikan dari najis mukhaffafah. Terus kelompok kedua silakan mencari pengertian dari najis mutawassithah, dan kelompok tiga mencari pengertian dari najis mughalladah. Kenapa kita harus belajar tentang najis? Karena najis ini di setiap hari di sekitar kita itu pasti ada. Entah itu najis termasuk najis yang mana nanti, itu pasti ada. Nah, sholat itu sangat berkaitan dengan najis. Maksudnya ketika kita sholat ada najis maka tidak sah. Itu perlu bagi kita belajar najis apa, bagaimana cara mensucikannya agar kita kita melakukan sholat ataupun ibadah yang lain kita diterima ataupun sah. Baik, selanjutnya silakan saya beri waktu 10 menit untuk mencari definisi dan cara mensucikannya dari najis yang sudah disebutkan tadi. Dawan. Baik, karena waktunya sudah habis, saya minta kepada masing-masing kelompok untuk menjelaskan pengertian dari najis, dari macam-macam najis sesuai dengan kelompoknya dan juga cara mensucikannya. Baik, saya mulai dari kelompok 1, silakan perwakilan maju ke depan. Kamu bertugas macam najis apa? Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Baik, silakan dijelaskan. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Cara menyucikannya itu cukup dipercikan air. Cukup dipercikan air. Bagus. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kebagian apa? Macam najis apa? Najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Terus
Silakan dijelaskan bagaimana najis mutawassito. Najis mutawassito adalah najis yang sedang, dan cara mensucikannya dihilangkan baunya, rasanya, dan wujud. Sudah? Baik, tepuk tangan lagi. Jadi untuk membersihkan najis mutawassito itu dengan dihilangkan baunya, bentuknya, rasanya, dan juga wujudnya dan warnanya. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 3, yaitu najis apa? Mughalladzah. Silakan perwakilan najis mughalladzah. Silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, yaitu najis mughalladzah. Ya, terus. Cara mughalladzah adalah najis berat, dan cara mensucikannya yaitu dengan cukup disiram 7 air dan Disiram 7 kali dan dicampuri tanah. dicampuri tanah. Bagus. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah diskusi ini cukup berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya menambah sedikit dari diskusi tadi dari teman-teman sekalian. Ada najis yang tidak masuk dalam golongan tersebut, yaitu najis yang dimakfu, najis yang dimaafkan. Apa sih? Kalau kalian pasti bertanya, apa ada najis yang dimaafkan? Ada. Contohnya seperti najis kita ketika jalan itu terkena percikan air, itu ya kan kita tidak sadar. Hujan itu letesan, can bahasa Maduranya capok letesan angin, itu najis cuma dimakfu oleh Allah. Sekarang saya tanya kepada teman-teman sekalian, ini mungkin di rumahnya mungkin atau kalian mempunyai pengalaman terkait dengan najis yang membuat kalian bingung, ataupun pengalaman yang bahagia kalian ataupun pengalaman yang sedih kalian tentang seputar najis. Mungkin ada teman-teman. Silakan. Ada Pak. Ya, silakan Ari. Gini Pak, kan waktu itu saya sama adik saya Pak. Ya. Adik saya digendong sama saya Pak. Ya. Dia umurnya masih 1 tahun Pak. Hah? Dia belum makan dan minum selain minum air ASI Pak. Oh, air susu ibu ya, terus? Dia kencing Pak. Digendong ya? Iya, waktu digendong dia kencing Pak. Waktu itu saya bingung Pak, ini apa harus saya mandi? Apa harus dibasuh dengan abu Pak? Ya saya bingung, terus saya mandi untuk membersihkan seluruh badan. Bagus, itu pengalamannya ya. Baik, ini pengalaman yang cukup memusingkan ya bagi kita semua. Dimana kita pasti pernah menggendong anak kecil, ataupun kita seorang laki-laki notabene-nya memang akan mempunyai anak. Bagaimana kalau anak kita pas digendong itu kencing, apa saya harus mandi seluruh badan? Nah, ini lebih pasnya kepada siapa ini yang tadi yang berperan sebagai najis? Ini termasuk najis apa kira-kira kalau menurut kalian? Hah? Mohon? Tadi siapa yang termasuk dalam golongan najis muhaffafah yang bertugas? Kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 dijawab itunya. Apa? Permasalahan yang tadi silakan dijawab. Kira-kira itu kalau adiknya kencing itu termasuk najis yang bagaimana? Najis sedang. Najis ringan. Najis ringan. Cara menyucikannya gimana? Cukup dipercikan air saja. Oh, cukup dipercikan air katanya Mas. Itu. Jadi itu termasuk najis muhaffafah. Cara mensucikannya itu cukup dipercikan saja. Ada yang mau ditanyakan seputar tentang najis? Enggak ada. Paham semua? Saya akan memberikan tugas. Silakan dibuka bukunya. Tugasnya ada di halaman 151. Itu jawaban pilihan ganda dengan esainya dikerjakan ya di rumah. Dikumpulkan minggu depan, di pertemuan minggu depan. Silakan itu dijawab, disalin ke apa? Buku tulis, disetor lembaran ke saya ya. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Next time kita akan bertemu lagi minggu depan dan kita akan belajar lagi tentang materi-materi fikih yang mungkin itu lebih penting, tak kalah lebih pentingnya daripada najis. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.